Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, tema diskusi kita adalah Kitabul I'tikaf. Babu Fadlil I'tikafi, bab tentang fadilah atau keutamaan i'tikaf. Tapi sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang perbedaan puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau puasa yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita belajar bahwa yang melakukan puasa itu tidak hanya umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi umat-umat terdahulu juga melaksanakan ibadah puasa. Tidak cukup berhenti sampai di situ saja, akan tetapi kalau kita belajar dari makhluk Allah yang lain yang bernama hewan seperti ular atau ulat, ternyata ular dan ulat itu juga melaksanakan yang namanya puasa. Bagaimana puasa ular atau puasa ulat? Secara sunnatullah, di antara sekian banyak puasa hewan yang dapat kita jadikan pelajaran agar puasa kita mencapai derajat takwa yang baik. Jadi kita sekarang mengambil pelajaran bagaimana puasanya ular dan ulat. Coba kita cermati puasanya ular. Ular itu untuk menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang ia lakukan adalah berganti kulit, yang biasanya disebut dengan melungsungi. Orang Jawa menyebutnya melungsungi, untuk berganti kulit. Sedangkan jalan yang harus ditempuh dalam menjalani puasanya tersebut, ia juga tanpa makan, tanpa minum dalam kurun waktu tertentu. Setelah puasa ular ini tercapai, maka kulit ular tersebut akan terlepas dan muncullah menjadi kulit yang baru. Tapi menariknya adalah kalau kita ambil ibroh pelajaran dari puasa ular tersebut, ternyata ular itu setelah berpuasa meskipun kulitnya berganti, akan tetapi wajahnya tetap sama. Dan banyak sekali orang yang tidak suka ketika melihat bentuk ular karena wajahnya yang buruk dan mengakibatkan ketakutan ketika orang melihatnya. Kemudian yang kedua, namanya tetap menjadi ular, tidak berubah baik sebelum puasa maupun sesudah puasa, namanya tetap ular. Kemudian yang ketiga, makannya ular sebelum dan sesudah puasa itu tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian yang terakhir, cara bergerak ataupun berjalan sebelum ia melaksanakan puasa atau sesudah puasa, ular jalannya tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita diskusikan dalam pemahaman kali ini adalah bahwa puasa yang model seperti ini kalau dibenturkan dengan ajaran Islam itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika ia melakukan ibadah puasa, ternyata puasanya itu tidak mempengaruhi apapun. Yang ia dapat hanyalah rasa lapar dan dahaga. Sebagaimana
Rasulullah pernah bersabda, dan hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya dikala ia meninggalkan makan dan minum. Jadi walaupun ia melakukan ibadah puasa, tapi tidak ada perubahan dari sikap dan bicaranya, dan ia tetap berkata berdusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya walaupun ia meninggalkan makan dan minum. Yang didapat hanyalah apa? Lapar dan dahaga. Jadi orang yang berpuasa itu juga harus menahan hawa nafsunya, juga harus menjaga sikapnya, juga harus menjaga bicaranya. Kalau tidak ingin puasanya seperti ular. Ular itu walaupun ia berpuasa, tapi ending ceritanya ia tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali dalam bentuk dirinya atau sifat dan karakternya. Kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah, jika kita melaksanakan ibadah puasa kemudian tidak melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka puasa kita itu sia-sia. Jadi tidak ada perubahan karakteristik dalam hidup kita, tidak ada perubahan tingkah laku dalam hidup kita, dan puasa itu tidak bisa merubah karena yang didapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Kemudian kalau kita cermati puasa ulat, ini sangat menarik sekali, berbeda dengan puasanya ular. Kalau kita kenali, ulat itu ternyata hewan yang sangat rakus dan sangat dibenci oleh para petani. Kenapa demikian? Karena ulat mampu merusak segala tanaman karena kerakusannya tersebut. Akan tetapi ketika ia merasa bosan dengan begitu banyak makannya, kemudian ia melakukan perubahan dengan cara berpuasa. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya ulat. Apa yang ulat lakukan ketika berpuasa? Ia akan mengasingkan diri dari seluruh kehidupan dan bahkan ia membungkus badannya yang kita sebut menjadi kepompong. Sehingga pada waktu posisi berpuasa, ulat tidak akan mungkin lagi melampiaskan hawa nafsunya seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dan ketika masanya tiba ulat berbuka, ia akan berubah menjadi makhluk yang sangat indah mempesona, yang menakjubkan dan digemari, disukai oleh banyak orang warnanya, yang kita sebut berubah menjadi kupu-kupu. Sekarang coba kita perhatikan perubahan yang terjadi di ulat. Ulat itu ketika sudah melaksanakan ibadah puasanya, maka wajah ulat itu setelah ia berpuasa menjadi indah mempesona. Wajahnya berubah, mempunyai warna-warni, kemudian sejuk dipandang mata, dan banyak orang yang menyukai kupu-kupu tersebut. Masih ingatkah kita ketika kita dalam posisi waktu kecil, kita sangat suka sekali untuk mengejar kupu-kupu. Akan tetapi ketika kita diberikan ulat, kita ketakutannya sangat luar biasa. Itulah ulat, jika setelah berpuasa menjadi makhluk yang sangat digemari oleh banyak manusia. Tidak sampai berhenti di situ saja. Nama ulat pun berganti setelah ia melakukan ibadah puasa. Setelah ia melakukan ibadah puasa, ia namanya berubah menjadi kupu-kupu yang dicari banyak orang. Tidak cukup berhenti di situ saja, makanan ulat pun juga berubah. Setelah ia berpuasa, ia menjadi penghisap madu dan sari bunganya atau serta makanannya yang bagus-bagus. Kemudian
Ulat juga ketika setelah berpuasa bergeraknya atau jalannya ia sudah tidak menjijikkan lagi, tetapi bisa terbang di awan dan bisa hinggap dimanapun ia inginkan. Kemudian yang terakhir, perbedaannya ulat setelah ia berpuasa, tabiatnya juga berubah total. Ketika ia masih menjadi ulat, ia merupakan hewan yang sangat perusak, bahkan pemakan dedaunan dan dibenci banyak petani. Akan tetapi setelah ia berpuasa dan menjadi kupu-kupu, justru ia bisa menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan cara apa? Membantu penyerbukan bunga, bahkan bisa memberikan manfaat bagi banyak manusia. Inilah gambaran bahwa puasanya ulat dengan ular yang hasilnya juga berbeda. Seharusnya sebagai manusia dan hamba Allah, kita sadar betul bahwa tujuan akhir puasa yang dijalani setiap mukmin itu harus mampu memperoleh atau merubah jiwa jasmani maupun rohani ke arah yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Derajat la'allakum tattaqun itu Allah menggunakan redaksi kata la'alla. Dalam kaidah nahwu, la'alla itu adalah bentuk kalimat yang menunjukkan bahwa derajat tattaquna, takwa itu tidak serta-merta didapatkan oleh manusia, oleh hamba jika ia tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa. Seperti halnya yang kita pelajari, kita diskusikan hari ini, bagaimana puasanya ulat, sehingga dari puasa itu merubah jati dirinya, merubah karakternya, merubah sifatnya, merubah kehidupannya, sehingga ia mampu memberikan manfaat buat orang lain dan menjadikan orang lain suka, bahagia ketika dekat dengan dirinya. Itulah yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa menjadi pribadi muslim yang digemari, yang disenangi oleh teman-teman sejawat kita, dan kita menjadi orang yang lebih bermanfaat karena dari bulan suci Ramadan ini kita sudah menggembleng diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan derajat takwa.